Setelah kita tinggal di alam kubur beribu-ribu tahun, di sana terdapat betapa berat dan capeknya perjalanan, hambatan dan tantangan selama di perjalanan itu untuk meraih kenikmatan, kembali ke kampung halaman, menatap wajah kedua orang tua, menatap wajah bertemu dengan teman-teman lama, saudara, handai tulan dan para tetangga. Memang kenikmatan yang tidak ternilai harganya dan berkesan di dalam hati sanubari manusia adalah kenikmatan memandang dengan penuh kecintaan, memandang dengan penuh keharuan dan kerinduan. Hari demi hari, waktu kita semakin berjalan, kematian semakin dekat, jatah umur kita semakin sedikit. Sesungguhnya sebenarnya kita juga sedang melakukan perjalanan jauh. Kita ini sedang mudik besar, mudik kembali ke kampung halaman, yaitu akhirat, dan tempat kembali kita adalah surga. Itu yang harus kita tuju. Kita hidup di dunia ini hanya mengembara. Kita hidup hanya sementara, tidak selama-lamanya. Kita akan kembali menghadap Allah. Dan apakah kita bisa kembali ke kampung halaman orang tua kita, Nabiullah Adam dan Ibu Hawa, yang tinggalnya dahulu di dalam surga? Ini pertanyaan besar yang harus kita jawab, harus kita raih, dan tidak ada lain. Kesempatannya adalah hidup di dunia ini. Mudik akhirat jauh lebih berat, jauh lebih lama. Bekalnya harus banyak, karena di sana kita akan mempertanggungjawabkan amal kita sendiri-sendiri. Orang tua tidak bisa menolong anaknya, anak tidak bisa membantu orang tuanya, saudara dengan saudara bertanggung jawab masing-masing. Kullu mli'in yauma idzin sya'nu yughni. Hari itu masing-masing jiwa sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Sudahkah kita persiapkan bekal kita menuju mudik akhirat? Sudah cukupkah bekal kita untuk menempuh perjalanan yang sangat jauh itu? Akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Permulaan perjalanan kita menuju kampung akhirat akan kita awali nanti setarnya dengan pintu kematian. Kemudian akan berlanjut dengan etape tahapan-tahapan berikutnya yang harus kita lalui. Maka mengimani adanya hari akhir menurut Ibnu Taimiyah merupakan serangkaian keimanan, keyakinan di dalam hati yang mencakup perkara kematian, pertanyaan di alam kubur, tentang adanya siksa kubur dan nikmat kubur, keyakinan tentang adanya hari kebangkitan, tentang adanya perkumpulan di padang mahsyar, tentang adanya penimbangan amal, tentang pembukaan catatan amal dan pembagian buku catatan kepada manusia, adanya telaga Nabi atau haud, kemudian melewati sirat, kemudian transit di suatu tempat yang namanya kontoroh, dan akhirnya baru bisa masuk ke dalam surganya Allah bagi orang-orang yang selamat. Adapun yang tidak cukup bekal, maka dia akan terpeleset, dia akan terjatuh di atas jembatan sirat, sehingga dia akan masuk ke dalam jurang api neraka jahanam, wal a'yadzu billah.
Ujian kematian tidak ada yang menyangka. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Walikulli ummatin ajal, dan bagi setiap umat pasti menetapi memiliki ajal. Fa idza jaa ahadahumul maut la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka tatkala telah datang kematian itu kepada salah satu di antara mereka, tidak ada yang bisa memundurkan dan tidak ada yang bisa memajukan. Berpisahnya ruh dari jasad atau kematian ini bukan persoalan mudah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian. Kematian adalah sesuatu hal yang sangat menyakitkan. Digambarkan seperti domba yang dikuliti hidup-hidup. Maka ada perbedaan antara roh orang mukmin dan roh orang-orang kafir, roh orang-orang yang ingkar kepada Allah. Roh orang-orang mukmin akan dicabut dengan lemah lembut oleh malaikat pencabut nyawa. Digambarkan oleh Rasul seperti benang yang ditarik dari tepung. Kemudian diletakkan di atas nampan yang penuh dengan wewangian surga. Setelah itu roh akan dinaikkan untuk menghadap Allah melewati 7 lapis langit. Di setiap lapis langit itu disambut oleh para malaikat dan mereka menanyakan, roh siapa ini? Harum baunya, semerbak mewangi, siapa dia? Maka malaikat pembawa roh itu akan menjelaskan, dia adalah Fulan bin Fulan. Subhanallah, indahnya, bahagianya hamba-hamba Allah yang menghadap dengan husnul khotimah. Kemudian setelah itu roh akan dikirimkan oleh Allah untuk kembali masuk di alam kubur. Diturunkan kembali untuk masuk di kuburnya, untuk menjawab pertanyaan kubur atau fitnah kubur. Pertanyaan pertama adalah siapa Tuhanmu? Maka tentu kita akan menjawab, Tuhanku adalah Allah. Siapa yang bisa menjawab? Yaitu orang yang selama hidupnya senantiasa beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah dan tidak mensekutukan dengan sesuatu apapun. Maka dia bisa menjawab dengan tegas dan benar. Yang kedua akan ditanya, apa agamamu? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini di alam kubur kelak? Yaitu orang-orang yang hidupnya menegakkan rukun-rukun Islam. Maka kami mengajak, sembari selagi kita masih diberi kesempatan hidup ini, mari kita tunaikan kewajiban kita kepada Allah. 5 rukun Islam, syahadat kita perkuat, sholat kita tegakkan, puasa Ramadan kita jalankan, zakat kita keluarkan, dan ibadah haji bagi yang mampu untuk mengerjakan.